Dalam video hari ini saya akan membongkar dua jenis makanan penuh parasit yang dimakan banyak orang setiap hari. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan daftar makanan aneh atau langka. Ini adalah bahaya nyata yang tersembunyi dalam makanan sehari-hari, di restoran, pasar tradisional, bahkan dalam makanan yang Anda anggap bersih, bergizi, dan sama sekali tidak bermasalah. Salam sehat dari saluran nutrisi cerdas. Saya Dr. Budi Santoso. Sebelum kita meneliti satu persatu makanan berbahaya tersebut secara mendetail, kita harus menghapus kesalahpahaman yang telah ada di masyarakat selama bertahun-tahun. Di bagian awal video, saya akan mengungkap 8 mitos paling umum tentang parasit. Apakah pemikiran saya sehat jadi tidak perlu khawatir tentang parasit itu benar-benar salah? Mengapa makanan yang sudah dimasak pun masih bisa berbahaya bagi kesehatan? Dan mengapa banyak orang yang mencuci bahan makanan dengan sangat teliti masih tetap terinfeksi parasit? Kesalahpahaman inilah yang menjadi alasan mengapa banyak orang tua terinfeksi parasit tanpa menyadarinya sama sekali. Kedua, saya akan membongkar dua jenis makanan yang dimakan banyak orang setiap hari. Dan yang paling berbahaya adalah makanan di peringkat nomor satu, yang sangat disukai banyak orang, ternyata dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan sistem saraf. Ketiga, kita akan bersama-sama mengetahui 5 risiko infeksi parasit baru dalam kehidupan modern, mulai dari makanan impor, kebiasaan makan gaya barat yang sedang tren dan dianggap sehat, namun sebenarnya menyembunyikan bahaya yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Dan terakhir, saya akan membantu Anda mengenali 6 sinyal tubuh yang mencoba memperingatkan adanya parasit. Banyak orang tua mengira kelelahan adalah karena usia, ruam karena cuaca, dan gangguan pencernaan karena perut yang lemah. Namun dalam banyak kasus, itu adalah sinyal bahwa tubuh sedang melawan parasit di dalamnya. Sebelum kita mulai, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol berlangganan saluran nutrisi cerdas dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah tentang dari mana Anda menonton video ini untuk menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan Anda sendiri. Sebelum kita meneliti 9 jenis makanan secara spesifik, kita akan bersama-sama mengungkap 8 kesalahpahaman paling umum tentang parasit. Hampir semua orang percaya ini benar, padahal sebenarnya hal-hal ini meningkatkan risiko penyakit berkali-kali lipat. Mitos pertama adalah banyak orang percaya bahwa asalkan tubuh sehat, sistem kekebalan alami dapat menangkal segala jenis parasit. Ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Parasit tidak memilih menyerang orang lemah atau orang tua saja. Mereka memilih orang yang lengah dan menurunkan kewaspadaan. Banyak pasien yang awalnya muda, sehat, rutin berolahraga, dan makan makanan sehat, jatuh sakit karena cacing hati, cacing otak, atau anisakis, hanya karena satu kali makan makanan yang kurang matang, atau sepiring makanan laut yang dikira bersih. Bagi parasit, tidak ada artinya apakah Anda berlari setiap hari atau seberapa lama Anda menjalani gaya hidup sehat. Begitu Anda secara tidak sengaja memberi mereka kesempatan kecil, misalnya memakan sepotong makanan yang kurang matang, mereka akan segera memanfaatkannya untuk menyusup diam-diam ke dalam tubuh Anda. Mitos kedua adalah parasit hanya ada pada makanan mentah. Faktanya, banyak makanan yang tampak matang di luar, tetapi bagian dalamnya sama sekali tidak mencapai suhu aman. Ini sering terjadi terutama pada daging babi yang ditumis cepat, steak sapi yang masih kurang matang, belut yang ditumis dengan api besar, atau hidangan siput yang segera diangkat oleh koki begitu cangkangnya terbuka. Banyak jenis parasit bersembunyi jauh di dalam setiap serat daging sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang, dan jika bagian tengah makanan tidak dipanaskan cukup lama, mereka akan bertahan hidup seolah tidak terpengaruh. Makanan yang hampir matang sama sekali tidak berarti bagian dalamnya telah diproses dengan benar. Mitos ketiga adalah merebus makanan akan membunuh parasit seketika. Namun, yang penting bukan fakta bahwa air mendidih, melainkan seberapa lama makanan dipertahankan dalam lingkungan mendidih tersebut. Banyak orang karena terburu-buru atau kebiasaan lama, langsung mematikan api dan mengangkat makanan begitu air mulai mendidih. Inilah alasan mengapa parasit masih bertahan hidup. Misalnya, cacing natostoma pada belut tidak akan mati kecuali direbus terus-menerus selama minimal 5 menit. Siput dan kerang mungkin terlihat siap makan begitu direbus, tetapi sebenarnya harus dimasak minimal 10 menit setelah air benar-benar mendidih agar aman. Dengan kata lain, air yang mendidih 1 detik dan air yang mendidih 10 menit adalah dua tingkat yang sangat berbeda dalam hal pembasmian parasit. Mitos keempat adalah makanan laut beku selalu aman karena parasit mati jika dibekukan. Kenyataannya sama sekali tidak demikian. Freezer rumah tangga biasa hanya mencapai suhu -4
hingga minus 18 derajat Celcius. Dan ini adalah suhu yang tidak cukup untuk membasmi sebagian besar parasit di dalam ikan. Mereka hanya akan musnah jika dibekukan pada suhu minus 20 derajat selama minimal 72 jam atau di bawah minus 35 derajat selama lebih dari 24 jam. Ini berarti sebagian besar makanan laut beku yang kita beli hanya membuat parasit dalam keadaan tidur sementara. Namun begitu masuk ke dalam tubuh manusia bersuhu 37 derajat, mereka akan segera bangun dan melanjutkan aktivitas normal. Oleh karena itu, pembekuan tidak membunuh parasit kecuali dilakukan sesuai standar industri. Mitos kelima adalah asalkan mencuci makanan dengan sangat bersih, semua risiko akan hilang. Namun sebanyak apapun Anda mencuci, Anda hanya bisa membersihkan tanah dan kotoran yang menempel di luar. Banyak jenis telur parasit menempel sangat kuat pada jaringan daging dan daun sayuran. Tidak bisa dibilas dengan air, tidak bisa dibasmi dengan garam, dan cuka pun tidak bisa memecahkan lapisan pelindung mereka yang kuat. Jika mencuci tangan dengan bersih saja sudah cukup aman, laboratorium dan prosedur pengawasan makanan tidak akan diperlukan seperti sekarang. Ilmu keamanan pangan ada karena pencucian biasa tidaklah cukup. Mitos keenam adalah percaya bahwa alkohol, cuka, dan wasabi dapat membasmi parasit. Ini adalah persepsi salah yang serius. Bumbu-bumbu ini tidak membunuh parasit dan hanya memberikan ilusi kebersihan bagi pemakannya. Alkohol yang digunakan pada kepiting marinasi hanya membuat parasit mabuk sementara, sama sekali tidak membasminya. Cuka membuat mereka menyusut tetapi tetap hidup. Wasabi mungkin membuat pemakannya kepedasan hingga menangis, tetapi parasit sama sekali tidak terpengaruh. Satu-satunya hal yang benar-benar ditakuti parasit adalah suhu tinggi atau suhu ekstrim rendah yang mencapai standar industri. Sedangkan bumbu-bumbu hanya menciptakan rasa aman palsu. Mitos ketujuh adalah pemikiran bahwa makan sedikit pasti akan baik-baik saja. Faktanya, parasit tidak butuh Anda makan banyak. Satu ekor cacing dewasa, satu larva, atau bahkan satu telur parasit saja sudah cukup untuk menyebabkan penyakit berbahaya seperti cacing hati, cacing mata, sistiserkosis, atau meningitis parasit. Parasit tidak membutuhkan jumlah, mereka hanya butuh satu kesempatan untuk menyusup ke tubuh Anda. Dan begitu masuk, akibatnya bisa berlangsung bertahun-tahun. Mitos terakhir adalah banyak orang berpikir jika mereka terinfeksi parasit, tubuh akan segera membunyikan alarm. Namun parasit tidak beraksi seheboh di film. Mereka berkembang biak diam-diam dan menyerang tubuh secara perlahan. Banyak jenis parasit dapat hidup di dalam usus selama 5 hingga 10 tahun tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Mereka bisa membuat tubuh anemia, lemah dan lelah, tetapi pasien mengira mereka hanya stres atau kurang tidur. Beberapa jenis lainnya menyusup ke hati, paru-paru, atau bahkan otak, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit pada tahap awal. Ketika pasien menyadarinya, biasanya kerusakan sudah terjadi dan sangat sulit untuk pulih sepenuhnya. Setelah menguraikan 8 mitos terbesar tentang parasit, sekarang saya akan membongkar jenis-jenis makanan berbahaya penuh parasit yang dimakan banyak orang setiap hari. Daftar ini disusun dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, dan saya yakin setidaknya 2 atau 3 di antaranya mungkin baru saja Anda makan tanpa sadar. Kita akan mulai dari peringkat ke-9. Makanan yang terlihat biasa, bahkan dianggap alami dan sehat, tetapi mengandung banyak bahaya yang tidak terpikirkan oleh banyak orang, yaitu jamur dan sayuran liar. Meskipun alami, tidak bisa dijamin aman. Banyak orang masih percaya bahwa jamur liar atau sayuran liar adalah hadiah murni dari alam, minim bahan kimia dan bebas pestisida, sehingga lebih sehat daripada sayuran budidaya biasa. Namun, justru kealamian inilah yang menjadikannya sarang parasit yang ideal. Permukaan jamur liar memiliki sangat banyak celah mikroskopis yang seperti kantong kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Celah-celah inilah tempat telur parasit, tungau, dan cacing gelang menempel dan berkembang biak. Mencucinya asal-asalan di bawah keran tidak akan menghanyutkannya dengan mudah. Bahkan, membilas cepat dengan air lebih mirip memandikan mereka dengan segar daripada benar-benar membersihkannya. Selain jamur, sayuran liar yang tumbuh di kawasan hutan, tepi sungai, dan kolam juga berisiko tinggi terinfeksi parasit. Alasannya karena hujan asam, limbah industri, dan air tercemar yang mengalir dari tanah, membuat tanah dan sumber air di wilayah liar tidak sebersih dulu. Telur parasit sangat mudah menempel pada daun, batang, dan akar sayuran liar. Dan jika tidak diolah dengan hati-hati, mereka akan masuk langsung ke dalam tubuh pemakannya. Ada kasus di pedesaan di mana satu keluarga mengalami muntah, diare,
dan gejala keracunan setelah memakan sayuran liar yang dipetik di gunung tanpa dicuci bersih. Ketika dokter memeriksa, mereka menemukan penyebabnya berasal dari telur parasit yang menempel pada daun sayuran, sesuatu yang tidak disangka oleh siapapun. Untuk membuat hidangan jamur dan sayuran liar lebih aman, kita harus menerapkan proses pengolahan yang ketat. Pertama, cuci sangat bersih di bawah air keran untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Selanjutnya, rendam seluruhnya dalam air garam, encer minimal selama 30 menit agar telur parasit terlepas dari permukaan. Setelah direndam, harus dicuci kembali beberapa kali dengan air mengalir sampai terasa benar-benar bersih. Ini bukan sekadar langkah mencuci, melainkan perisai penting bagi kesehatan Anda dan keluarga. Selanjutnya, peringkat ke-8 adalah tanaman air seperti berangan air, water chestnuts, dan tanaman air lainnya yang merupakan makanan masa kecil tetapi menyembunyikan bahaya yang senyap. Ketika menyebut kedua jenis umbi atau tanaman ini, banyak orang, terutama kaum lansia, mengingat rasa renyah, manis, dan segar, serta sensasi dingin di perut saat dimakan mentah. Di Indonesia pun banyak tanaman air yang dijadikan camilan, sehingga banyak orang menganggapnya sangat alami dan aman. Namun justru makanan yang tampak sederhana ini termasuk dalam kelompok berbahaya, karena alasan yang hampir tidak terpikirkan oleh siapapun. Tanaman air ini tumbuh di kolam, danau, dan rawa di mana cacing hati berkembang biak dengan kuat. Larva berkista, menempel pada kulit atau meresap ke dalam bagian daging berkat strukturnya yang lunak dan menyerap air, serta tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Banyak orang memiliki kebiasaan memakannya mentah atau menggigit kulit luarnya secara langsung. Sebuah tindakan yang tampak tidak berbahaya, tetapi sama dengan membuka jalan bagi parasit untuk menyusup ke dalam tubuh. Begitu masuk ke usus halus, larva akan menempel pada selaput lendir, menyerap nutrisi, dan secara bertahap menyebabkan kerusakan serius. Ada kasus yang mengejutkan para dokter. Seorang pria tua yang awalnya sehat dan gemar makan tanaman air mentah, hanya dalam 2 bulan kehilangan hampir 10 kilogram berat badan, terus merasa lelah dan diare. Saat diperiksa, dokter menemukan ususnya dipenuhi gumpalan cacing hati yang membuat tubuhnya lemah. Ini bukan kasus langka. Kasus infeksi terjadi diam-diam setiap tahun di banyak wilayah Asia yang memiliki kebiasaan makan tanaman air mentah. Aturan emas untuk tanaman air ini adalah jangan pernah memakannya mentah dalam bentuk apapun. Satu larva saja bisa menyebabkan penyakit. Cara paling aman adalah merebusnya hingga matang dalam air mendidih, minimal selama 5 menit untuk membasmi larva sepenuhnya. Ketika dimasak dengan benar, tanaman ini tetap mempertahankan rasa manis segar dan kerenyahannya yang khas. Tetapi yang terpenting adalah menjamin keamanan keluarga. Terkadang, hanya dengan menambahkan beberapa menit waktu memasak, kita bisa menghindari dampak kesehatan yang berlangsung berbulan-bulan. Selanjutnya, peringkat ke-7 adalah kelompok makanan yang sangat akrab hingga digunakan di hampir setiap rumah tangga, yaitu daging babi dan daging sapi yang kurang matang. Justru karena sudah umum, banyak orang lengah dan tidak menduga bahwa di balik potongan daging yang manis, lembut, dan juicy itu tersembunyi bahaya yang dapat berdampak langsung pada otak, mata, dan sistem saraf. Dalam beberapa tahun terakhir, tren makan daging kurang matang, tumis babi yang hanya matang di luar, daging sapi yang dipanggang 3-5 menit, atau steak yang bagian luarnya saja yang matang, semakin populer di Indonesia dan negara Asia lainnya. Semua orang berpikir harus dimasak kurang matang untuk menjaga rasa manis alami dan kaya nutrisi. Bahkan banyak orang tua saling memberitahu bahwa makan daging kurang matang itu menyehatkan dan mewah. Namun, sedikit yang tahu bahwa kebiasaan yang terlihat gaya ini justru menjadi penyebab utama memberi kesempatan terkuat bagi parasit untuk menyusup ke dalam tubuh. Pada daging babi, yang paling menakutkan adalah larva cacing pita babi Taenia solium. Pada potongan daging yang tidak cukup matang, terutama yang tidak dikarantina dengan ketat, larva bersembunyi jauh di dalam serat daging sehingga tidak bisa diketahui dengan mata telanjang. Begitu masuk ke dalam tubuh, mereka tumbuh menjadi cacing dewasa sepanjang beberapa meter, menempel kuat pada dinding usus, menyerap nutrisi, dan membuat tubuh menjadi lemah. Namun bahayanya tidak berhenti di situ. Dalam banyak kasus, telur cacing pita berpindah mengikuti aliran darah langsung menuju otak, mata, dan otot, membentuk kista parasit. Inilah penyebab sistiserkosis yang menyebabkan sakit kepala berkepanjangan, kejang, epilepsi, bahkan mengancam nyawa pasien. Di Indonesia dan banyak negara Asia, tidak sedikit orang yang menahan gejala selama bertahun-tahun tanpa tahu penyebabnya. Baru kemudian menemukan kista cacing pita di otak mereka. Untuk melindungi kesehatan, terutama bagi kaum paruh baya dan lansia,
Jangan pernah makan daging babi yang kurang matang dalam bentuk apapun. Daging babi harus dimasak sampai matang sempurna. Tidak boleh ada cairan merah atau warna merah muda yang tersisa. Untuk daging sapi, jika ingin memakannya kurang matang rare, medium rare, gunakan hanya daging yang telah diverifikasi secara ketat dan masak minimal sekitar 7 menit untuk membasmi parasit. Pada saat yang sama, hindari daging dari lapak yang tidak dikarantina, daging dengan kondisi penyimpanan yang buruk, atau daging dari pemotongan ilegal. Artinya, satu momen makan bisa ditukar dengan kesehatan seumur hidup. Sekarang kita lanjut ke peringkat ke-6. Makanan yang dagingnya lembut, gurih, dan kaya nutrisi sehingga disukai banyak orang. Belut dan ikan sidat biasanya dianggap bergizi, tetapi hewan-hewan ini menyembunyikan bahaya besar dari parasit Gnatostoma spinigerum, parasit yang bertahan hidup dengan kuat dan dapat menyebabkan kerusakan serius saat menyusup ke dalam tubuh. Banyak survei di Korea, Tiongkok, Thailand, dan Indonesia mencatat tingkat infeksi gnatostoma pada belut mencapai 70 hingga 80%. Yang mengkhawatirkan adalah kebiasaan memasak umum di banyak rumah tangga dan restoran. Belut biasanya ditumis cepat dengan api besar untuk menjaga tekstur lembut dan licinnya. Api besar hanya mematangkan bagian luar, sedangkan daging bagian dalam yang tebal tidak mencapai suhu 70 derajat Celcius yang diperlukan untuk membasmi larva. Akibatnya, meskipun masakan berwarna kuning keemasan dan harum, masih bisa mengandung gnatostoma yang hidup. Berbeda dengan banyak parasit yang hanya menempel di usus, gnatostoma memiliki kecenderungan berpindah ke seluruh tubuh. Mereka merayap di bawah kulit menyebabkan benjolan bengkak, merah, dan sakit, menyusup ke mata menyebabkan penurunan penglihatan, bahkan menyerang hati atau sistem saraf pusat menyebabkan sakit kepala parah, kejang, dan koma. Ada kasus di mana dokter harus melakukan operasi untuk mengeluarkan cacing sepanjang beberapa sentimeter yang sedang bergerak di dalam jaringan lunak, dan pasien mengakui sering makan tumis belut tetapi tidak cukup matang. Kasus seperti ini tidak jarang, dan semuanya berawal dari makan belut yang hanya matang di luar. Untuk menjamin keamanan, terutama bagi lansia, satu-satunya cara adalah memasaknya sampai matang sempurna. Potong belut atau sidat tipis-tipis agar panas meresap merata, dan rebus dalam air mendidih 100 derajat Celcius minimal selama 5 menit sebelum ditumis atau dimasak. Masakan mungkin sedikit kehilangan tekstur licinnya, tetapi sebagai gantinya, Anda bisa tenang mengetahui semua parasit telah dimusnahkan. Terkadang, sedikit kerugian dalam rasa bisa menghindarkan kita dari risiko kesehatan besar di kemudian hari. Dan peringkat ke-5 makanan penuh parasit berbahaya yang dimakan banyak orang setiap hari adalah katak dan reptil. Menyebut hidangan katak atau reptil, banyak orang langsung membayangkan rasa daging yang lembut, kenyal, dan manis yang sangat dicintai di Indonesia dan banyak negara Asia. Hidangan swike, katak goreng mentega, atau katak kuah pedas selalu dianggap makanan bergizi. Bahkan banyak orang tua percaya daging katak sangat baik untuk sendi dan kesehatan secara keseluruhan. Namun sedikit yang tahu bahwa di balik kenikmatan yang bergizi ini tersembunyi parasit dengan tingkat bahaya yang disebut dokter setingkat iblis, larva sparganum. Ini adalah sejenis larva cacing pita. Ini bukan parasit yang menempel di usus seperti yang kita kenal. Larva sparganum istimewa karena tidak diam di tempat. Begitu masuk ke dalam tubuh, seperti pelancong, ia berpindah dari satu bagian ke bagian lain, menyebabkan kerusakan di setiap tempat yang dilaluinya. Yang dikhawatirkan dokter adalah ketahanan larva ini. Mereka bisa hidup bertahun-tahun dalam tubuh manusia tanpa mati, bahkan terus bergerak diam-diam. Jika memakan daging katak yang tidak cukup matang, larva ini langsung masuk ke saluran pencernaan, lalu dari sana menembus ke jaringan lunak, otot, mata, bahkan otak. Ada banyak kasus yang membuat para ahli merinding. Satu kasus yang tercatat adalah tentang seorang pria yang sering makan hidangan katak, tetapi memiliki kebiasaan makan saat dagingnya masih agak kurang matang. Beberapa waktu kemudian, dia merasakan sesuatu bergerak di dalam paha bagian dalamnya, bengkak, dan sakit tak terlukiskan. Ketika dokter memeriksa dengan operasi, mereka terkejut melihat cacing pita sparganum sepanjang hampir 10 cm merayap di antara serat otot. Itu belum yang paling menakutkan. Beberapa pasien lain mengalami larva sparganum yang menyusup ke otak, menyebabkan sakit kepala parah, kejang, gangguan penglihatan, bahkan koma. Begitu kerusakan saraf terjadi, kemungkinan pulih sepenuhnya sangat rendah. Lansia, ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan sistem kekebalan lemah adalah kelompok risiko tertinggi saat memakan daging katak yang tidak cukup matang. Untuk melindungi kesehatan, terutama lansia, metode pencegahan paling efektif adalah: pertama,
Potong daging katak menjadi potongan kecil dan seragam agar panas mudah menembus ke dalam. Kedua, rebus daging katak dalam air mendidih 100 derajat Celcius minimal selama 10 menit sebelum ditumis, digoreng, atau dibuat sup. 10 menit adalah waktu minimal yang direkomendasikan dan disimpulkan oleh ahli parasitologi dari banyak kasus nyata. Hanya dengan menginvestasikan beberapa menit tambahan dalam proses memasak, Anda bisa menghindari risiko larva Sparganum menyebabkan kerusakan pada otot, mata, dan sistem saraf, komplikasi yang jika sudah terjadi, sulit diprediksi akibatnya. Terkadang keselamatan seluruh keluarga berasal dari pilihan yang sangat sederhana. Masak sampai matang dan hilangkan kebiasaan makan kurang matang demi selera. Selanjutnya peringkat ke-4 makanan penuh parasit yang dimakan banyak orang setiap hari adalah telur ikan. Menyebut telur ikan kita biasanya langsung teringat makanan yang canggih dan mewah. Dari telur salmon berkilau di atas sushi hingga telur ikan asin mahal di restoran mewah, semuanya memberikan kesan kelas atas, kaya nutrisi, dan dianggap makanan bergizi yang baik untuk kesehatan. Di Indonesia juga telur ikan muncul dalam banyak hidangan yang sangat akrab, seperti pada masakan Jepang yang populer. Karena keumuman ini dan kepercayaan bahwa telur ikan itu bersih dan baik untuk tubuh, hampir tidak ada yang berpikir bahwa makanan mewah ini bisa mengandung salah satu bahaya paling menakutkan, telur dan larva cacing pita, yang membuat telur ikan menjadi lingkungan ideal bagi parasit terletak pada strukturnya. Di dalam butiran telur yang bening, lembut, dan montok yang kita sukai, terdapat sangat banyak ruang mikroskopis tempat telur parasit bisa menempel, namun sama sekali tidak bisa ditemukan dengan mata telanjang. Selain itu, jika proses pengambilan telur dari ikan, pencucian, pengemasan, dan pengolahan tidak dilakukan di lingkungan yang sesuai standar, telur cacing pita bisa sangat mudah tercampur. Satu kesalahan dari produsen atau pengolah hasil laut bisa membuat telur parasit terbawa produk langsung ke meja makan Anda. Sayangnya, karena telur ikan terlihat bersih, lembut, dan bening, banyak orang percaya pasti aman. Namun kenyataannya, tidak sedikit kasus orang yang sehat dan sama sekali tidak punya riwayat penyakit, terinfeksi cacing pita hanya karena makan telur ikan mentah pada sashimi. Jika menelan telur cacing pita, mereka akan masuk ke usus dan menetas menjadi cacing dewasa. Cacing ini bisa tumbuh sepanjang 2 hingga 3 meter bahkan lebih. Bergulung berlapis-lapis di dalam usus menyerap nutrisi seperti vitamin B12, membuat pasien menjadi anemia, lelah, kulit kuning, dan daya tahan tubuh menurun. Beberapa pasien mengira mereka stres, insomnia, atau karena penuaan, tanpa tahu bahwa cacing pita panjang di dalam usus sedang tumbuh setiap hari. Di rumah sakit Jepang, Korea, Taiwan, dan bahkan Indonesia, dokter sering menjumpai kasus yang berhubungan dengan telur ikan yang tidak diproses dengan benar. Ada orang yang merasa kenyang terus-menerus selama berbulan-bulan, baru kemudian menemukan penyebabnya karena cacing pita memenuhi ruang di dalam usus. Kabar baiknya adalah Anda masih bisa makan telur ikan jika tahu cara memilih yang benar. Yang paling penting adalah telur ikan harus dibekukan dan disterilkan sesuai standar industri. Secara khusus harus dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius minimal selama 72 jam atau minus 35 derajat Celcius minimal selama 24 jam. Suhu-suhu inilah yang bisa membasmi telur cacing pita sepenuhnya. Oleh karena itu, saat membeli telur salmon, telur ikan asin, atau telur ikan untuk sushi, pilihlah merek besar dan terpercaya. Prioritaskan toko yang memiliki sertifikasi penyimpanan beku sesuai standar. Hindari telur ikan yang dijual eceran, asal-usul tidak jelas, dan tanpa label. Terutama bagi lansia, karena sistem kekebalan lebih lemah, harus lebih berhati-hati saat makan telur ikan mentah. Terkadang, membayar sedikit lebih mahal untuk membeli produk berkualitas adalah investasi bagi kesehatan Anda dan keluarga. Sekarang berada di peringkat ke-3 makanan berbahaya penuh parasit yang sangat disukai banyak orang Indonesia dan Asia, namun menyembunyikan bahaya yang tak terbayangkan. Kepiting marinasi seperti ganjang-gejang di Korea, dan udang asin mentah. Dalam budaya kuliner Asia Timur dan sebagian Indonesia, kepiting dan udang fermentasi adalah makanan tradisional yang memiliki sejarah panjang. Banyak orang sangat menyukai makanan seperti kepiting yang direndam dalam kecap asin atau alkohol. Namun, kepercayaan bahwa alkohol bisa membunuh bakteri justru menjadi penyebab banyak orang tidak waspada. Sangat banyak orang tua percaya jika kepiting direndam lama dalam alkohol kuat atau kecap asin, semua bakteri dan parasit akan musnah. Namun sains telah membuktikan ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Di bagian dalam tubuh kepiting dan udang mentah tersembunyi parasit dengan daya hidup yang begitu kuat hingga membuat para ahli khawatir
Cacing paru lung fluke, Paragonimus westermani. Parasit ini terutama ada pada kepiting air tawar dan udang air tawar. Bahan yang sering digunakan untuk membuat hidangan asinan, rendaman, atau bumbu mentah. Banyak penelitian telah memeriksa sampel kepiting marinasi yang dijual di pasar, dan hasilnya mengejutkan semua orang. Di beberapa tempat, lebih dari 60% sampel masih ditemukan larva cacing pita yang hidup. Ini membuktikan fakta sederhana namun menyakitkan. Alkohol, kecap asin, bahkan air garam tidak bisa membasmi cacing paru. Cairan-cairan itu hanya melumpuhkan larva sementara, tetapi begitu masuk ke tubuh manusia yang hangat dan kaya nutrisi, mereka segera bangun dan mulai menyebabkan penyakit. Cacing paru melubangi jaringan paru-paru, membuat kista peradangan yang membuat pasien kesakitan setiap kali bernapas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cacing paru tidak hanya berdiam di paru-paru. Dalam beberapa kasus, larva berpindah ke otak menyebabkan meningitis, sakit kepala parah, kelumpuhan, dan jika tidak didiagnosis tepat waktu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk melindungi kesehatan, terutama bagi lansia yang paru-paru dan sistem kekebalannya rentan, satu-satunya cara menghilangkan cacing paru adalah memasak kepiting dan udang sampai matang sempurna. Hanya dengan mengukus, merebus, atau memasak dalam waktu yang cukup lama pada suhu 100 derajat Celcius, parasit akan musnah sepenuhnya. Jika ingin menikmati rasa yang mirip dengan kepiting marinasi atau udang asin, Anda bisa memilih produk yang sudah disterilkan dan melalui proses pemanasan atau dibeli dari merek besar bersertifikat keamanan pangan. Jangan pernah makan kepiting atau udang hidup yang direndam alkohol, direndam kecap asin, atau diasinkan sebentar. Selezat apapun rasanya, tidak ada rasa yang sebanding dengan paru-paru, kesehatan, otak, dan nyawa kita. Sekarang peringkat ke, 2 makanan penuh parasit berbahaya. Makanan yang ada di mana-mana, dari restoran Jepang mewah di Jakarta hingga warung makan kecil. Bahkan banyak orang menganggap ini makanan bersih, segar, dan kaya omega-3 sehingga memakannya secara rutin setiap minggu. Namun justru karena terlalu umum, hampir tidak ada yang menyadari bahwa ini adalah salah satu jalur infeksi parasit terkuat saat ini. Ikan mentah, sashimi, dan larva anisakis. Menyebut ikan mentah, terutama sashimi salmon, tuna, ikan haring, atau hidangan ikan mentah lainnya, hampir semua orang membayangkan kesegaran, rasa berlemak, dan sensasi meleleh di mulut. Ini bukan hanya makanan populer, tetapi bagi banyak orang adalah simbol masakan sehat. Karena kegemaran inilah, sedikit yang tahu bahwa di dalam potongan sashimi yang indah, itu bisa terdapat parasit menakutkan bernama anisakis. Anisakis dianggap sebagai pembunuh dalam kegelapan di dunia makanan laut mentah. Daya hidup mereka begitu kuat, hingga mengejutkan dunia medis. Mereka bisa bertahan hidup di dalam daging ikan meskipun dicuci bersih, diasinkan, direndam cuka, bahkan direndam bumbu yang kuat. Wasabi, bumbu khas sashimi, juga tidak bisa membunuh mereka. Singkatnya, sebanyak apapun direndam cuka dan dicocol wasabi, mereka tetap hidup. Dan begitu masuk ke dalam tubuh, anisakis tidak tinggal diam. Mereka akan berusaha menembus dinding lambung, menggigit dan menempel. Serangan inilah yang menyebabkan sakit perut parah, mual, muntah, dan nyeri kejang seperti perut disayat pisau. Banyak pasien yang saking sakitnya tidak bisa berdiri tegak dan harus dilarikan ke UGD. Kasus tipikal tercatat di Hong Kong. Seorang pemuda makan sashimi salmon beberapa kali sebulan. Suatu malam dia harus ke rumah sakit karena sakit perut yang teramat sangat. Saat dilakukan endoskopi, dokter melihat beberapa ekor cacing putih panjang merayap di dinding lambung. Dan sebagian sudah menembus jauh ke jaringan lambung menyebabkan luka radang. Gambar ini dibagikan luas di dunia medis dan membuat banyak orang memikirkan kembali kebiasaan makan sashimi yang terlalu sering. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu sepenuhnya berhenti makan sashimi. Sangat banyak orang menyukai makanan ini, dan jika tahu cara memilih yang benar, masih bisa aman. Ingat 3 aturan emas berikut. Pertama, makan sashimi hanya di restoran besar dan terpercaya, yang bersertifikat pembekuan sesuai standar. Tempat-tempat seperti ini biasanya mematuhi peraturan dengan ketat. Kedua, tanyakan langsung pada restoran. Apakah ikan mentah ini sudah dibekukan sesuai standar minus 20 derajat Celcius? Pertanyaan ini sangat wajar dan semakin disarankan oleh komunitas medis. Ketiga, jangan membuat sashimi di rumah dengan ikan yang dibeli di supermarket kecuali kemasannya mencantumkan standar pembekuan pembasmi parasit dengan jelas. Terutama bagi lansia, orang yang mudah sakit maag, dan yang kekebalan tubuhnya menurun, harus lebih berhati-hati dari sebelumnya saat makan ikan mentah. Dengan sedikit memilih secara bijak, Anda bisa menghindari hari-hari menyakitkan di rumah sakit, dan akhirnya,
kita sampai pada peringkat ke satu daftar makanan penuh parasit. Ini adalah makanan yang sering dimakan di banyak keluarga, terutama saat pesta, di restoran seafood pinggir pantai, atau kumpul keluarga di akhir pekan. Banyak orang tua menyukai makanan ini karena percaya makanan laut alami itu bersih dan harus hidup agar manisnya terjaga. Namun dokter ahli parasitologi semua setuju. Ini adalah risiko paling menakutkan, menyebabkan kerusakan langsung pada otak dan sistem saraf, yaitu siput dan kerang-kerangan. Siput dan kerang adalah makanan yang sangat akrab dalam kuliner kita. Baik itu tumis siput pedas, kerang rebus, atau sate kerang, semuanya umum, enak, dan disukai banyak orang. Namun justru karena preferensi ini, sedikit yang tahu bahwa siput dan kerang adalah inang perantara sempurna bagi parasit paling menakutkan dalam daftar ini, Angiostronggylus cantonensis, atau cacing paru tikus. Namanya mungkin terdengar asing, tetapi akibat yang ditimbulkannya sangat dekat dan ekstrim serius. Parasit ini menyerang langsung otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf pusat. Begitu menyusup, ia menyebabkan penyakit langka namun sangat berbahaya, yaitu meningitis eosinofilik. Berbeda dengan banyak parasit yang hanya menyebabkan sakit perut atau gangguan pencernaan, cacing paru tikus merusak organ terpenting manusia. Masuk ke tubuh melalui daging siput yang kurang matang, larva langsung berpindah mengikuti aliran darah menuju otak dan sumsum tulang belakang, di mana kerusakan apapun akan meninggalkan dampak jangka panjang. Gejalanya meliputi sakit kepala parah seperti dipukul palu, leher kaku dan sulit menunduk, kulit kesemutan dan kelumpuhan seluruh badan, mual, pusing, gangguan saraf, bahkan kelumpuhan separuh badan, hilang ingatan, atau kematian. Yang lebih menakutkan adalah jika larva mati di otak, ia menyebabkan peradangan parah dan kerusakan yang tak bisa pulih sepenuhnya. Untuk menikmati hidangan siput tanpa menghadapi risiko kerusakan saraf, ingatlah prinsip berikut. Pertama, jangan pernah makan siput mentah atau salad siput mentah. Seberapapun restoran menjamin kesegarannya, itu tidak aman. Kedua, rebus siput dalam air mendidih 100 derajat Celcius minimal selama 10 menit setelah air mulai mendidih. Ini adalah standar keamanan minimal. Ketiga, jangan makan siput di tempat dengan kebersihan buruk, warung pinggir jalan, atau lapak yang tidak dikarantina. Keempat, lansia, anak-anak, dan ibu hamil harus sangat berhati-hati. Tidak ada makanan enak yang sebanding dengan fungsi otak yang menyimpan ingatan, kecerdasan, dan kehidupan Anda. Sekarang setelah Anda memahami dengan jelas bahwa parasit tidak sesederhana yang kita kira, muncul pertanyaan yang sangat wajar. Lantas, di mana lagi kita bisa bertemu parasit saat ini? Apakah sama seperti dulu? Jawabannya sama sekali tidak lagi sama. Dunia telah berubah, cara kita makan telah berubah, sumber makanan telah berubah, dan lingkungan hidup juga berubah. Perubahan inilah yang membuat parasit modern lebih licik, lebih kompleks, dan lebih sulit diprediksi. Oleh karena itu, sekarang juga saya akan membongkar 5 risiko infeksi parasit yang benar-benar baru. Risiko yang tidak pernah dihadapi generasi sebelumnya, tetapi harus kita hadapi setiap hari, terkadang tanpa kita sadari sama sekali. Risiko pertama adalah makanan impor murah yang kontrol kualitasnya tidak ketat. Perdagangan global membuat makanan berpindah dari satu negara ke negara lain begitu cepat, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengetahui dari mana asalnya, bagaimana diternakkan, dan apakah dikarantina dengan benar. Banyak jenis makanan laut beku, daging beku, dan sayuran impor membanjiri pasar dengan harga sangat murah, tetapi tidak melalui prosedur pemeriksaan parasit yang ketat. Yang mengkhawatirkan adalah setiap negara memiliki ekosistem parasit yang berbeda. Parasit yang tidak berbahaya di satu tempat, jika menyusup ke tubuh manusia, di tempat lain bisa menjadi monster sungguhan. Kita telah melihat kasus infeksi parasit dari ikan laut Eropa Utara, daging impor Amerika Selatan, hingga sayuran beku dari wilayah tropis. Ketika sumber makanan lepas kendali, kita tidak hanya sekedar makan, tetapi mungkin sedang memasukkan makhluk yang belum pernah ditemui tubuh, tidak tahu cara melawannya, dan tidak memiliki kekebalan terhadapnya. Risiko kedua adalah menyebarnya tren makan makanan mentah dan kurang matang gaya Jepang ke seluruh dunia. Sepanjang sejarah, belum pernah orang makan makanan mentah sebanyak sekarang. Sushi, sashimi, tiram mentah, steak rare, telur mentah, salad salmon telah menjadi makanan favorit bukan hanya anak muda, tapi juga parubaya. Namun kebanyakan orang hanya melihat tampilan gaya dan mewah dari makanan ini, melupakan bahwa di balik sepotong ikan terdapat banyak risiko larva anisakis, telur cacing pita, kista cacing, dan bakteri tahan panas. Makanan mentah aslinya digunakan orang Jepang dengan kondisi yang sangat ketat
mulai dari penangkapan, penyimpanan, pembekuan, hingga pengangkutan. Namun ketika makanan ini menyebar ke seluruh dunia, tidak semua toko memenuhi standar seperti Jepang. Ini membuat risiko infeksi parasit di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, meningkat drastis. Hanya dengan satu potong ikan yang tidak diproses dengan benar, parasit bisa langsung masuk ke lambung, menembus selaput lendir, membuat luka radang, bahkan berpindah ke organ lain. Risiko ketiga berasal dari perjalanan internasional yang lebih umum dari sebelumnya. Hari ini dari Indonesia ke Thailand, Jepang, India, Afrika, atau Amerika Selatan hanya butuh beberapa jam penerbangan. Dan dalam setiap perjalanan itu, Anda tanpa sadar terpapar mikroba dan ekosistem parasit khas setiap daerah. Jajanan pinggir jalan yang menarik, buah-buahan eksotis, masakan khas daerah, bahkan air keran yang digunakan untuk menyikat gigi bisa mengandung parasit yang belum pernah ditemui tubuh Anda sebelumnya. Tidak sedikit orang pulang dari luar negeri mengalami kelelahan, sakit perut, alergi, penurunan berat badan, gangguan pencernaan, tetapi sama sekali tidak tahu penyebabnya berasal dari parasit asing yang kontak selama liburan. Perjalanan membawa pengalaman baru, tetapi sekaligus membuka pintu bagi parasit untuk berpindah mengikuti manusia dan melewati batas alam yang sebelumnya tidak bisa dilewati. Risiko keempat timbul dari makanan olahan tetapi disimpan dengan salah. Makanan kaleng, ham, sosis, ikan berbumbu, nampan salad, dan makanan praktis di supermarket semakin populer. Namun jika tidak disimpan pada suhu yang tepat atau lewat tanggal kedaluarsa, akan tercipta lingkungan ideal bagi parasit, cacing pita, dan bakteri untuk berkembang biak. Banyak orang percaya makanan olahan sudah diproses secara industri, jadi pasti bersih. Namun kenyataannya beberapa proses hanya membunuh bakteri, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan telur parasit yang berkulit sangat tebal. Jika produk tidak didinginkan dengan benar di supermarket atau kulkas rumah, parasit bisa bangun dan berkembang biak kembali. Kita mengira sedang makan makanan praktis, tetapi terkadang tanpa sadar memasukkan bibit penyakit yang sedang menunggu kesempatan. Risiko kelima adalah pencemaran lingkungan yang menjadikan sumber air sarang bagi banyak parasit yang belum pernah dilihat generasi sebelumnya. Sumber air saat ini dipengaruhi oleh limbah industri, pestisida, limbah rumah tangga, dan perubahan iklim. Semua ini berkontribusi menciptakan kondisi bagi munculnya dan meningkatnya parasit baru. Air yang tercemar bisa meresap ke tanah, kolam danau, ladang tempat menanam sayur, dan tambak perikanan. Dan dari sana langsung masuk ke makanan keluarga tanpa kita ketahui sama sekali. Generasi sebelumnya bisa tenang meminum air sumur dan mencuci sayur dengan air sungai. Namun hari ini, bahkan air yang disaring sederhana pun jika tidak direbus atau diproses sesuai standar, tidak bisa menjamin keamanan mutlak. Sumber air tercemar modern tidak hanya mengandung bakteri, tetapi juga telur cacing pita, larva, dan spora parasit dengan daya tahan tinggi yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Setelah memahami tempat-tempat risiko parasit baru dalam kehidupan modern, mulai dari makanan impor, kebiasaan makan mentah, perjalanan internasional, hingga pencemaran air dan makanan olahan, Anda pasti mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Jika risiko ini terjadi di sekitar kita setiap hari, bagaimana saya bisa tahu apakah saya terinfeksi parasit? Itulah sebabnya saya ingin membantu Anda mengenali 6 sinyal peringatan yang sangat jelas dari dalam tubuh bahwa parasit mulai beraktivitas, namun biasanya diabaikan banyak orang. Sinyal pertama adalah sakit perut terus-menerus, tanpa sebab yang jelas. Banyak lansia mengira sakit perut yang hilang timbul hanya masalah pencernaan biasa atau makan tidak teratur. Namun jika rasa sakit berlangsung beberapa minggu hingga bulan, berulang kali, terutama sakit yang samar di malam hari atau setelah makan seafood, makanan mentah, atau daging kurang matang, kemungkinan besar parasit telah muncul di usus. Parasit menempel di dinding usus menyebabkan peradangan ringan dan iritasi terus-menerus. Rasanya tidak terlalu parah, tetapi gigih. Ketidaknyamanan khas yang mudah diabaikan lansia. Di Indonesia, di mana orang sering makan lalapan mentah, ikan bakar setengah matang atau makanan laut segar, gejala ini harus lebih diperhatikan. Sinyal kedua adalah penurunan berat badan mendadak meskipun makan normal. Lansia sering mengira penurunan berat badan adalah hal alami seiring bertambahnya usia. Namun jika porsi makan tetap tetapi berat badan turun cepat dalam waktu singkat, itu adalah sinyal yang sangat harus diwaspadai. Parasit usus bisa menyerap nutrisi sebelum tubuh menyerapnya. Ini membuat pasien tetap menjadi lemah meskipun makan sangat banyak. Banyak orang tua berbagi bahwa meskipun makan cukup dan teratur, mereka tetap kurus dan kurang vitalitas. Ini adalah gejala khas parasit mencuri nutrisi.
Sinyal ketiga adalah gatal di sekitar anus, terutama di malam hari. Ini gejala yang sangat umum tetapi sulit dibicarakan sehingga banyak orang tua menahannya diam-diam. Saat malam hari, ketika parasit berpindah ke area anus untuk bertelur, pasien merasakan gatal yang tidak nyaman, insomnia, dan gelisah. Pada anak-anak sinyal ini mudah dikenali, tetapi pada orang dewasa, terutama lansia, sering dikira wasir atau kulit kering. Namun jika kondisi ini berlangsung berhari-hari, kemungkinan infeksi parasit sangat tinggi. Sinyal keempat adalah alergi kulit dan ruam berulang. Di Indonesia, karena cuaca tropis yang lembab atau kadang kering, kulit mudah teriritasi sehingga banyak orang tua mengira ruam hanyalah reaksi terhadap cuaca. Namun jika ruam, gatal-gatal, dan biduran muncul berkali-kali tanpa sebab dan terus kambuh meski sudah diberi obat, kemungkinan besar parasit sedang menyebabkan gangguan kekebalan. Beberapa parasit mengeluarkan racun yang menyebabkan iritasi kulit. Beberapa lainnya masuk ke jaringan lunak, bergerak di dalam tubuh menyebabkan bintik merah seperti sengatan dan biduran. Ini adalah gejala yang dialami banyak pasien lansia tetapi biasanya tidak dikaitkan dengan parasit. Sinyal kelima adalah kelelahan terus-menerus, anemia, dan wajah pucat. Lansia mudah mengira kelelahan adalah hal rutin dari penuaan. Tetapi jika kondisi ini disertai wajah pucat, bibir pudar, sedikit pusing, dan mengantuk, kemungkinan besar tubuh sedang mengalami anemia. Beberapa parasit, terutama jenis yang hidup di usus, menghisap zat besi, vitamin B12, dan nutrisi penting, membuat tubuh dalam keadaan kehabisan tenaga. Di Indonesia, banyak orang tua suka makan jeroan hewan. Jika tidak diproses dengan benar, parasit masuk ke tubuh dan diam-diam menyebabkan anemia dalam jangka panjang. Sinyal keenam adalah gangguan pencernaan berulang, perut kembung, diare, dan sembelit bergantian. Sistem pencernaan lansia memang sensitif, tetapi jika parasit muncul, siklus aktivitas usus akan terganggu. Ini menciptakan gejala yang tidak teratur, kadang perut kembung tidak nyaman, kadang diare, dan keesokan harinya sembelit. Pengulangan siklus pencernaan yang tidak normal ini bukanlah karena perut lemah seperti yang dipikirkan banyak orang, melainkan bisa jadi sinyal parasit sedang bergerak, berkembang biak, dan menyebabkan peradangan di dalam usus. Jika Anda menemukan satu atau lebih dari sinyal yang disebutkan di atas, jangan terlalu khawatir tetapi juga jangan menganggap enteng. Yang penting adalah mendengarkan tubuh dan memeriksakan diri tepat waktu. Infeksi parasit dapat disembuhkan sepenuhnya dan semakin dini ditemukan, semakin mudah dipulihkan. Jika video hari ini membantu Anda memahami sesuatu lebih jauh, meskipun hanya satu hal kecil, saya merasa sangat bersyukur. Jika Anda merasa konten ini bisa membantu seseorang menghindari penyakit, silakan bagikan video ini. Mungkin hanya dengan menekan tombol bagikan, Anda telah membantu seseorang menghindari komplikasi yang tidak pernah mereka bayangkan. Tekan tombol suka video agar saya tahu bahwa apa yang saya lakukan bermakna dan layak diteruskan. Dan silakan tinggalkan komentar tentang apa yang Anda khawatirkan atau apa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Saya selalu membaca komentar satu persatu. Dan justru sharing itulah yang membantu saya lebih memahami Anda dan terus membuat konten yang lebih baik dan lebih nyata. Jika Anda merasa pengetahuan ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran nutrisi cerdas dan nyalakan notifikasi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga Anda selalu makan enak, hidup sehat, dan damai di setiap momen kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.